Salam. Selamat siang saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya hadir bersama dengan tim. Ya. Ada istri saya, Bu Gunawan. Saya pada siang hari ini akan berbicara mengenai Daud. Dari seorang gembala yang hanya menggembalakan, Alkitab katakan 2-3 ekor. Kemudian Tuhan bawa menjadi raja yang luar biasa di Israel. Yang luasnya itu melampaui tanah perjanjian. Nah, saya akan menyampaikan kepada saudara 2 perkara yang dilakukan oleh Daud. Hingga Daud bisa begitu luar biasa. Jadi Daud ini menggunakan waktu luangnya untuk mempertajam potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Saya akan sampaikan begini. Mungkin ada lebih baik dibaca dulu 1 Samuel 17 ayat 48-49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya maka kenalah dahi orang Filistin sehingga batu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Jadi saya ulang. Pekerjaan daripada Daud itu hanya 2-3 ekor. Padahal para budak itu minimal menggembalakan 50 ekor. Jadi orang tua dari Daud melihat anak bungsunya ini orang yang tidak berpotensi. Ya. Karena seorang budak itu minimal bisa 50, dia hanya 2-3 ekor. Tapi yang luar biasa, tidak ada keluhan, tidak ada gerundelan kepada Tuhan atau orang tua. Dia melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Tapi karena dia hanya menggembalakan 2-3 ekor, ada waktu yang cukup banyak yang dia masih bisa isi dengan kegiatan-kegiatan lain. Maka kita bisa melihat minimal ada 2 perkara yang dia lakukan untuk mengisi waktu luang. Yang pertama adalah dia bermain kecapi. Di waktu senggang di mana 2-3 ekor dombanya sudah makan dan minum. Ada waktu yang luang untuk memuja Tuhan. Menggunakan kecapi. Kalau sekarang mungkin dengan main gitar. Ya. Dia senantiasa memuja Tuhan dengan kecapinya. Hingga berita kehebatan bermain kecapi itu sampai ke istana. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu berita kehebatan main kecapi itu sampai ke istana raja. Karena ketika Saul dirasuk setan, hamba-hambanya berkata, panggil orang yang pintar bermain kecapi. Lalu pegawai-pegawainya berkata, di sana di Bethlehem ada yang namanya Daud. Dia bisa kita panggil. Permainan kecapinya luar biasa. Yang kedua, di waktu senggang, dia menggunakan waktunya untuk mengumban. Ya, jadi ada batu yang dengan peralatan itu, dia bisa berlatih terus-menerus dalam sehari, bisa berjam-jam, baik melatih musik, baik melatih umban.
Nah, dengan dia punya kemampuan yang seperti itu, bisa mengumpan. Dia ketika melawan Goliat, sekali umpan itu dia putarkan, batu bisa kena ke dahi. Padahal itu ada ketopong menutupnya. Jadi sesuatu yang dilatih terus-menerus, itu akan meningkatkan kapasitas seseorang. Ketika Saul dirasuki setan, permainan kecapi dari Daud membuat pikiran dari Saul tenang, setan keluar. Itu berarti ada pengurapan dalam pujian dan penyembahannya dari Daud. Kapan Daud bisa punya dua kemampuan seperti ini? Kalau dia sibuk. Ada 100 lebih dari domba yang harus digembalakan. Enggak ada waktu dia. Tapi ketika dia ada waktu, dia tidak tiduran saja. Dia melatih kemampuan-kemampuan yang ada dalam dirinya. Lalu dengan dia main kecapi, dia bisa masuk istana, diundang untuk meredakan Saul yang kerasukan. Dengan umpan yang dia latih, Goliat yang ditakuti oleh orang-orang Israel dapat dikalahkan. Dan dia janjinya yang mengalahkan Goliat akan menjadi menantu raja. Artinya, jangan kita pernah mengeluh ketika atasan kita menyepelekan saudara. Cuma dikasih tugas-tugas yang terlalu enteng, beda dengan kapasitas yang saudara miliki. Gunakan waktu-waktu yang memang ada untuk melatih skill kita, kemampuan kita. Daud tidak terkenal karena dia menggembalakan domba. Dia dikenal sebagai pemuja Tuhan. Dia dikenal sebagai orang yang pintar berperang. Kapan dilatih? Karena ada waktu senggang. Dan dia menggunakan waktu senggang secara bijaksana. Latihan itu membuat proses dari tidak bisa apa-apa, dipandang remeh oleh orang tua, tapi kemudian dipermuliakan oleh Tuhan. Orang yang bergerak di pemasaran, mesti salah satunya pintar omong. Ya. Tapi cuma pintar omong tidak cukup. Pintar juga mendengar. Ya. Jadi kita mesti berlatih bagaimana mendengar suara dari klien. Bukan saja kita mempromosikan kehebatan produk kita. Tapi juga kita mau mendengar apa yang dibutuhkan oleh klien itu. Apakah produk kita atau bukan. Berarti itu body language itu kan bisa dipelajari. Ikut seminar. Oh, kalau orangnya gerak tubuhnya sudah seperti ini kelihatannya sudah malas dengarkan kita. Itu. Jadi, ya maaf, misalnya gini, saya ngukur diri sendiri, kalau sebagian dari sini ngantuk ketika saya bicara, saya introspeksi, saya tidak marah kepada saudara. Ini berarti ada sesuatu yang salah dari saya. Kan begitu? Gak usah nyalakan, Pak Budi gimana itu? Separuh 50% semuanya saya khotbah malah tidur gitu. Kita yang introspeksi. Kok bisa setengah dari semuanya tidur? Jangan-jangan nanti saya sering diundang di sini supaya saudara bisa tidur. Jadi ikut seminar, lalu kita bisa tahu kapan klien tertarik, kapan sudah bosan. Kadang-kadang ada orang yang pintar omong tapi tidak sadar bahwa yang diajak omong itu sudah bosan dengan omongannya.
Nggak usah soal pemasaran. Kita mesti tahu gitu. Jadi bisa ngomong, tapi bisa mendengar untuk menyerap aspirasi. Kan begitu. Ya ikut seminar kan banyak di Surabaya, kan begitu. Lalu gini, kita itu bisa juga berlatih untuk bermacam-macam aktivitas, termasuk olahraga itu oke lah. Siapa tahu saudara mungkin yang badannya tinggi gitu, badannya rodot, kekar gitu, main voli, main basket. Kan ada itu dari Jember, wanita Megawati Hangestri. Loh, itu datang pertama sudah satu musim itu dia dapat 1,2 miliar satu musim. Musim kedua karena hebat, itu sudah 2,4 miliar. Hanya isinya cuma mukul bola. Tapi bolanya keras. Orang tidak tahu dari mana punya kekerasan itu. Ya. Jadi orang kalau itu bisa terpelanting dan sebagainya. Itu kan kekhasan. Ya. Jadi karena dilatih terus menerus. Ini sekarang dia sudah ada di Turki untuk masuk dalam klub yang memang terkenal, number 1. Cuma pemain volley. Tapi tawaran-tawaran dari Korea yang waktu dia di Korea itu luar biasa itu. Dari Samsung nawarkan itu mungkin sekitar 50 miliar untuk dia jadi duta produknya dan kemudian terikat di mana di Korea untuk berapa musim gitu. Tapi dia nolak gitu ya. Dia pengen pengalaman-pengalaman yang lebih menantang. Kalau di mana? Kalau di Turki itu kan sudah level dunia gitu. Jadi dia ingin pemain-pemain yang ada bersama dengan dia sudah level dunia dan dia bisa meningkatkan diri. Hanya volley. Setahun miliaran. Belum bonus yang dikasihkan ketika dia tinggalkan Korea. Dia istilahnya mungkin bisa pensiun muda. Gak usah kerja. Cukup uang itu. Artinya apa? Waktu-waktu kita ketika kita tidak produktif, hanya main gadget, hanya game online, dan seterusnya. Yang tidak produktif. Kita menyia-nyiakan kesempatan masa depan yang Tuhan sediakan. Kalau Daud itu dikasih 2-3 ekor domba untuk digembalakan. Tapi lalu supaya ada sisa waktu yang banyak untuk berlatih. Dan Daud tahu rencana Allah dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang luar biasa. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, berlatih itu bagus. Di waktu senggang. Siapa tahu. Lewat hubungan berlatih saudara akan mengharumkan nama keluarga saudara, kota saudara dan sebagainya. Ya. Tadi pagi saya sampaikan Michael Jordan itu berlatih sehari 6 jam. Dribble bola, lempar untuk masuk. Maka dia terkenal di NBA di Amerika. Ya. Jadi ya gajinya sudah tidak usah dihitung gitu ya. Ya, itu sungguh luar biasa. Padahal di SMA kira-kira ya, ukuran SMA dia sudah ditolak untuk masuk dalam grup sekolah itu. Di perguruan tinggi juga ditolak. Jadi orang tidak melihat dia itu punya potensi. Tapi karena terus-menerus diasah.
Sehari 6 jam. Dia menjadi orang yang terkenal di NBA Amerika. Nah, dia juga ngomong begini. Walaupun Anda tidak punya kemampuan di bidang X, kalau itu dilatih 10.000 jam, Anda akan menjadi orang hebat. Kan kita kadang-kadang, oh ini bukan passion saya, ini bukan bakat saya tidak mau. Tapi yang saudara tidak mau itu, kalau saudara latihan dengan sungguh-sungguh, 6 jam atau mungkin kalau 6 jam itu menghabiskan waktu kerja saudara ya, mungkin 2 jam. Kalau sudah sampai titik 10.000 jam, saudara pasti menjadi orang yang terpandang karena kemampuan saudara. Jadi pelajaran saya adalah kalau memiliki waktu yang luang, jangan disia-siakan untuk yang tidak produktif. Yang bisa mengasah kita punya potensi. Bidang apapun. Di Cina ada anak muda yang namanya Liu Wei. Dia itu dilahirkan dengan tanpa tangan. Tapi dari kecil, dia itu punya mimpi tinggi. Saya mau menjadi pemain, saya akan menjadi pianis. Gitu. Kepengen sekali. Nah berarti kalau dua lengannya tidak ada, pakai kaki. Beberapa guru putus asa. Karena memang sulit ya ngelatih orang yang main piano pakai jari kaki. Tapi kemudian ada seorang guru yang telaten. Dia ngelihat inspirasi daripada siapa? Liu Wei ini luar biasa punya kemauan gini. Akhirnya dia menjadi seorang pianis yang ya mungkin tidak sempurna jago sekali, tetapi bisa memainkan dengan bagus. Itu menginspirasi orang-orang yang cacat yang lain. Bukan saja buntung, tapi yang lain yang punya cacat-cacat tertentu. Itu orang tuanya sampai nangis tuh. Kok ada ya, kok bisa ya? Berarti anakku yang dianggap kurang ini masih bisa dong. Kaki itu untuk jalan. Bukan untuk main piano. Jadi pelajaran pertama, latihlah di waktu luang saudara. Hal-hal yang apa saja yang produktif. Kalau Allah memberkati, saudara akan menjadi orang yang di luar ekspektasi saudara. Tidak pernah Daud berpikir, aku mau jadi raja. Tidak pernah. Tapi yang penting, aku punya banyak waktu luang. Aku gunakan untuk hal produktif. Nyembah Allah. Permainan kecapinya diperbaiki terus menerus. Bertahun-tahun. Ngumbannya itu diperbaiki. Dan akhirnya dia sampai ke istana. Nah, itu pertama ya. Jadi berlatih untuk potensi yang menonjol dari saudara dan berlatih untuk potensi yang belum saudara kenali. Enggak apa-apa. Kalau itu sudah 1000 jam dilatih, saudara akan maksimal. Nah, hal yang kedua, kita akan lihat pentingnya pengurapan. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hal itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saya mau sampaikan kepada saudara, pengurapan tidak membuat perjalanan kita menjadi gampang. Kalau saudara ada hamba Tuhan yang
punya talenta khusus, ngurapi saudara. Itu tidak berarti lalu cita-cita saudara akan gampang tercapai. Tidak. Tapi pengurapan itu memberi hikmat kepada yang diurapi untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan bijaksana dalam hidupnya. Ketika ada pengurapan, Daud itu sekitar 13 tahun atau sampai 15 tahun itu diuber oleh Saul. Tapi tidak pernah ketangkep. Saul sendiri mengakui orang ini cerdik dan tangkas. Itu ada dalam Alkitab. Dari mana muncul kecerdikan itu? Setelah pengurapan itu turun. Walaupun dia tidak terbiasa dengan pertempuran, Allah memberi hikmat. Allah memberi tuntunan. 15 tahun dengan pasukan lengkap. Tidak bisa menangkap Daud yang ada di Israel. Kalau Daud sudah pindah ke daerah Filistin itu lain soal ya. Tapi 15 tahun diuber gak pernah bisa kena. Kenapa? Ada keputusan-keputusan penting yang berdasarkan akan pengurapan Tuhan. Jadi pengurapan itu menyebabkan bukan lalu bisnis saudara meledak, bukan. Tapi di tengah keputusan-keputusan penting, saudara itu ambil putusannya benar. Kalau omset turun, apa yang harus dilakukan? Nah, orang bijaksana tentu minta tuntunan Tuhan. Ya. Tapi saya boleh katakan begini, turun itu bisa karena produknya itu sudah produk masa lalu. Dalam arti sudah bukan zamannya lagi. Kalau surat kabar kan ini masa surat kabar itu tidak lama lagi hilang. Siapa, maaf ya, ini tolong angkat tangan. Siapa yang di rumahnya masih langganan koran? Coba tolong angkat tangan. Itu pasti angkatan mungkin 60 usianya. Saudara kan mungkin usia 40. Nggak ada itu. Artinya apa? Ini produk yang sudah diperbaiki seperti apapun. Tetap ditinggalkan konsumen, gitu. Tapi ada produk-produk yang bisa diperbaiki kualitasnya dan menarik, tapi masih bisa laku. Nah itu beda. Nah orang yang bijaksana ngerti, ini saya harus ganti usaha atau memperbaiki mutu usaha saya. Perlu pengurapan Tuhan. Gitu. Kalau karyawan dapat tugas yang berat dari bos, minta pengurapan dong. Minta pengurapan. Wah, enak kalau atasan kita ganti jadi mungkin beban kita ringan. Mungkin Pak Budi mungkin enggak jadi pemimpin, aku sebagai anak buah enggak capek seperti ini. Dan stres seperti ini kan gitu. Bukan itu. Ya. Tuhan, beri aku bahu yang kuat, hingga beban yang berat ini dapat aku atasi dengan bijaksana. Nah itu roh pengurapan itu bekerjanya seperti itu. Saya berpikir stafnya Pak Budi ini sudah dapat pengurapan, Pak. Tahan ikut Anda. Nah, kalau usahanya maju tapi masih tanggung, enaknya itu untuk mengembangkan pinjam uang dari bank atau nyari kongsi dagang. Kapan keputusan itu diambil? Tentunya minta pimpinan Tuhan hingga bijaksana. Ya. Di saat-saat seperti ini misalnya salah ambil keputusan, sudah hutang bank,
lalu kemudian pasar sepi, kita berat tuh. Aset-aset kita harus dijual untuk nutup itu. Jadi pengurapan itu membuat kita wise, bijak gitu. Tahu kapan begini, tahu kapan begitu. Nah, orang kalau pegawai negeri pensiun kan dapat pesangon. Nah, uang pesangonnya itu mau diapain? Deposito sama laju inflasi, gede laju inflasinya. Uangnya mungkin bertambah secara nilai nominal, tetapi untuk beli sesuatu yang 5 tahun lalu bisa, sudah tidak bisa. Lalu kalau tidak di deposito, itu kan paling aman. Di mana? Nah, itu minta hikmat dari Tuhan. Enggak usah harus karena pendeta tumpang tangan. Tuhan, beri aku pengurapan dari tangan-Mu sendiri. Supaya aku punya hikmat, akal budi, ambil keputusan. Nah, saya membaca sebuah kisah yang menarik ini. Toko pakan ternak. Ya seperti usaha biasa, ada masa jaya, ada masa suram. Gitu. Tapi orang ini, di tengah-tengah sepinya pelanggan membeli pakan ternak, dia itu, kan ada ayam-ayam itu. Ayam-ayam kecil itu malah dia bagi-bagikan kepada keluarga-keluarga di kampungnya yang punya anak gitu. Kasih 3, kasih 4 gitu. Hingga orang sekampung itu yang punya anak dapat gratisan dari anak ayam yang kecil-kecil itu. Orang-orang menduga orang ini stres ya. Usahanya turun, malah ayam-ayam yang ada dikasihkan ke kampung, isi kampung itu. Ya. Tapi ini pemikiran brilian. Kalau anak itu suka dengan ayam, orang tuanya akan menyediakan pakannya, kan begitu. Kalau itu sekampung, berarti ada pemasukan kembali. Ketika dia kemudian ke kampung yang lain berbuat yang sama, nyarinya pakan ternak gimana? Di toko itu. Akhirnya toko itu kembali bisa hidup. Nah, ini yang namanya hikmat. Datangnya dari mana? Dari Tuhan. Karena itu saya bisa katakan 2 hal. Latih terus-menerus. Potensi yang saudara kenali maupun yang tidak saudara kenali. Jangan buang waktu hanya terlalu santai yang tidak produktif. Itu pertama. Yang kedua, minta Tuhan memberi saudara itu hikmat. Hingga keputusan-keputusan. Ini saya tetap karyawan aja atau saya jadi pengusaha ya belajar bisnis ya. Tidak semua orang ditentukan oleh Tuhan menjadi pebisnis. Tidak semuanya. Kok semua pebisnis siapa karyawannya? Jadi tiap-tiap orang itu punya porsinya sendiri-sendiri, tapi latih. Dan nanti kita tidak tahu waktunya bagaimana caranya ketika kita berlatih. Akan ada hasil yang kita akan terima di hari kemudian. Yang tidak kita duga. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari, pemusik.